kesepakatan para ulama bahwa Allah ada di atas. Barangkali ada yang bertanya, di manakah Allah? Allah di atas sana, di atas langit, di atas seluruh makhluknya. Jawaban di atas menjadi kata sepakat atau kesepakatan para ulama yang kompak menyatakan bahwa Allah ada di atas. Para ulama telah sepakat bahwa Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya. Allah berada di ketinggian di atas langit sana, bukan berada di muka bumi ini. Allah berada di atas seluruh makhluknya, bukan di mana-mana. Berikut kami buktikan keyakinan di atas berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang pertama, kata ijma ulama. Abdurrahman bin Abi Hatim berkata, ayahku menceritakan kepada kami, lalu ia berkata, aku diceritakan dari Sa'id bin Amir ad-Dubai bahwa ia berbicara mengenai Jahmiyah. Lalu beliau berkata, Jahmiyah lebih jelek dari Yahudi dan Nasrani. Telah diketahui bahwa Yahudi dan Nasrani serta agama lainnya bersama kaum muslimin bersepakat bahwa Allah Azza wa Jalla menetap tinggi di atas arsy. Sedangkan Jahmiyah mereka katakan bahwa Allah tidak di atas sesuatu apapun. Lihat Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar halaman 157 dan Mukhtasar Al-Ulu halaman 168. Yang kedua, kesepakatan ulama madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad semuanya bersepakat bahwa Allah menetap tinggi di atas seluruh makhluknya. Imam Abu Hanifah mengatakan dalam Fiqih Akbar, barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah di atas langit, maka ia telah kafir. Lihat Isbatu Sifat Al-Ulu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi halaman 116 sampai 117. Imam Malik bin Anas juga mengatakan Allah berada di atas langit, sedangkan ilmunya berada di mana-mana. Segala sesuatu tidaklah lepas dari ilmunya. Lihat Al-Ulul Adiyil Ghaffar halaman 138. Diriwayatkan dari Yahya bin Yahya At-Taimi, Ja'far bin Abdillah, dan sekelompok ulama lainnya. Mereka berkata, suatu saat ada yang mendatangi Imam Malik, lalu ia berkata, wahai Abu Abdillah, Allah Ta'ala berfirman, Allah menetap tinggi di atas arsy. Quran Surat Toha ayat kelima. Lalu bagaimana Allah beristiwa? Lalu dikatakan, aku tidak pernah melihat Imam Malik melakukan sesuatu yang artinya beliau marah, sebagaimana yang ditemui pada orang tersebut. Urat beliau pun naik dan orang tersebut pun terdiam. Kecemasan beliau pun pudar. Lalu beliau berkata, hakikat dari istiwa itu tidak mungkin digambarkan, namun istiwa Allah diketahui maknanya. Beriman terhadap sifat istiwa adalah suatu kewajiban. Bertanya mengenai hakikat istiwa adalah bid'ah. Aku khawatir engkau termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian orang tersebut diperintahkan untuk keluar. Lihat Al-Ulu lil Adiyil Ghaffar halaman 378. Inilah perkataan yang sahih dari Imam Malik. Perkataan beliau ini sama dengan Robi'ah yang pernah kami sebutkan. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i berkata, perkataan dalam As-Sunnah yang aku dan pengikutku serta pakar hadis meyakininya. Juga hal ini diyakini oleh Sufyan, Malik, dan yang lainnya. Kami mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kami pun mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya Allah berada di atas arsy-Nya yang berada di atas langitnya. Namun walaupun begitu, Allah pun dekat dengan makhluknya sesuai yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan beberapa keyakinan i'tiqad yang lainnya. Lihat Isbatu Sifat Al-Ulu halaman 123 sampai 124. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, apa makna firman Allah, dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran Surat Al-Hadid ayat 4 dan ayat 3
Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya. Quran Surat Mujadilah ayat 7. Yang dimaksud dengan kebersamaan tersebut adalah ilmu Allah. Allah mengetahui yang gaib dan yang nampak. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang nampak dan yang tersembunyi. Namun Rob kita tetap menetap tinggi di atas ars, tanpa dibatasi dengan ruang, tanpa dibatasi dengan bentuk. Kursinya pun meliputi langit dan bumi. Diriwayatkan juga dari Yusuf bin Musa al-Ghadadi, beliau berkata, Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanyakan, apakah Allah Azza wa Jalla berada di atas langit ketujuh? Di atas arsnya, terpisah dari makhluknya, sedangkan kemampuan dan ilmunya di setiap tempat di mana-mana. Lalu Imam Ahmad pun menjawab, betul sekali, Allah berada di atas arsnya, setiap tempat tidak lepas dari ilmunya. Lihat Isbatu Sifat Al-Ulu halaman 116. Yang ketiga, didukung oleh 1000 dalil. Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani yang dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, sebagian ulama besar Syafi'iyah mengatakan bahwa dalam Al-Quran ada 1000 dalil atau lebih yang menunjukkan bahwa Allah itu berada di ketinggian, di atas seluruh makhluknya. Sebagian mereka lagi mengatakan ada 300 dalil yang menunjukkan hal ini. Majmu'ah Al-Fatawa jilid kelima halaman 121. Yang namanya ijma atau kata sepakat ulama seperti yang kami nukilkan ini sudah menjadi dalil kuat bahwa Allah berada di atas arsnya, menetap tinggi di atas seluruh makhluknya. Siapa yang menyelisih akidah ini, dialah yang keliru dan jatuh dalam kesesatan. Karena disebutkan dalam hadis, sesungguhnya umatku tidak akan mungkin bersepakat dalam kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3950. Wallahu a'lam.